Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang rumus-rumus sudut ganda. Nah, sebelumnya kan tentang rumus-rumus jumlah dan selisih sudut ya. Nah, rumus yang kemarin juga masih tetap kita pakai untuk mencari penurunan dari rumus sudut ganda. Sudut ganda sendiri disebut dengan sudut rangkap. Jadi kalau misalnya nyari di buku lain atau di internet itu ganda sama rangkap itu sama ya. Apa sih sudut ganda itu gitu kan? Nah, jadi kalian harus tahu sudut ganda itu apa, dari namanya aja ganda ya. Berarti sudut yang sebelumnya kalian pelajari misalnya kayak sin alfa, cos alfa, atau tan alfa itu berarti tunggal ya, itu bukan ganda gitu. Nah, kalau ganda itu berarti sudutnya bisa 2 atau lebih gitu kan. Nah, berarti di sini sudutnya yang akan kita bahas itu 3 sudut aja yang sering dipakai. Yang pertama sin 2 alfa, yang kedua cos 2 alfa, dan tan 2 alfa. Jadi ini ganda ya, atau rangkap. Jadi yang sebelumnya kalian tahu itu sin alfa, cos alfa, tan alfa. Nah, sekarang sin 2 alfa. Jadi ada 2 alfa yang akan kita pelajari. Nah, alfa di sini fleksibel ya, bisa diganti sama apapun. Tergantung dari soalnya. Saya akan menjelaskan tentang penurunannya. Jadi, penurunan dari mana sih rumus-rumus itu terbentuk gitu ya. Kita mulai dari sin 2 alfa. Nah, di video sebelumnya itu kan tentang penjumlahan sudut ya. Jadi, sudutnya itu sin alfa. Kalaupun misalkan alfanya dijumlahkan dengan beta, misalnya sudutnya ada 2 ya. Nah, itu kan ada rumus sendiri ya untuk cara penjumlahannya. Nah, di sini juga kita masih pakai rumus itu. Jadi, untuk sin 2 alfa kita jabarkan dengan sin alfa tambah alfa. Bener ya sih? Alfa tambah alfa kan 2 alfa ya. Nah, ini tuh kayak bentuk yang kemarin ya, rumus penjumlahan sudut. Nah, sin itu untuk sin, rumusnya apa yang kemarin masih ingat? Sin adalah sin cos tambah cosin. Tandanya tetap tidak berubah untuk sinus. Alfa kali cos alfa. Karena bentuknya, karena tandanya tambah, jadi di sininya tetap tambah. Ini cos alfa, sin alfa. Jadi ya rumusnya yang kemarin ya. Sin cos, cosin. Oke. Sin alfa kali cos alfa ditambah cos alfa kali sin alfa. Ini sebenarnya sama aja ya. Sin alfa kali cos alfa sama cos alfa kali sin alfa. Cuma posisinya aja yang beda gitu ya. Sinnya di belakang. Nah, sebenarnya artinya sama aja, nilainya sama aja gitu. Jadi supaya nggak pusing, samain aja deh. Misalnya mau sinnya di depan, oke, kita tulis supaya kelihatan samanya di mana. Gini ya. Nah, ini udah sama kan? Sin alfa cos alfa tambah sin alfa cos alfa. Berarti sin alfanya ada 2. Nah, ditambahkan ini tambah ini jadinya 2 sin alfa cos alfa. Jadi deh ini rumus untuk sin 2 alfa. Cos 2 alfa ini dibentuk dari mana? Nah, sama juga ya. Berarti ini penjumlahan kosinus yang kemarin. Rumusnya masih ingat. Berarti ini cos alfa tambah alfa. Sama dengan kalau rumus kosinus untuk penjumlahan sudut itu apa? Cos sama sin ya, cos sin. Nah, tandanya berubah nggak sih? Berubah ya kalau untuk cos. Jadi cos alfa kali cos alfa tandanya berubah, cos sin gitu kan? Cos sin. Nah, ini gitu ya. Nah, ini kan sama nih, udah sama-sama alfa. Ini boleh dikalikan. Ini bisa dikalikan. Ini jadi sama, berarti ini cos alfa kali cos alfa. Berarti jadi cos kuadrat alfa. Kurangi, ini juga sama ya, jadi sin kuadrat alfa. Beres.
Nah, ini cos 2 alfa. Oh ya, kita cek dulu yang sin. Ini kan sin udah bentuk paling sederhana nggak sih? Nah, udah paling sederhana ya, dan menghasilkan sin alfa dan cos alfa udah nggak bisa dirubah lagi ya. Nah, kita menurunkan rumus sampai ke bentuk yang paling sederhana. Nah, coba kita lihat yang cos. Kalau ini kan cos kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa masih ada identitasnya ya. Masih ingat identitas dari cos kuadrat alfa dan sin kuadrat alfa ini masih bisa diubah ya. Ini masih bisa kita ubah. Oke, kita turunkan lagi rumusnya dari sini. Yang identitas itu yang ada cos kuadrat alfa itu apa sifatnya? Masih ingat di identitas itu yang waktu bab 1 cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa itu kan sama dengan 1 ya. Ini yang ada di identitas di persamaan trigonometri. Nah, ini kita bisa ubah yang cos ini sama sin ini juga bisa diubah, tapi salah satu aja ya. Salah satu dulu ubahnya. Jadi pertama kita ubah dulu deh yang cos misalkan ya. Berarti kalau nyari cos jadi 1 kurangi sin kuadrat. Cosnya diubah, ini kan. Berarti kalau nyari cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadi ini 1 kurangi sin kuadrat alfa. Nah, kurangi juga sama sin. Nih, kurangi sin kuadrat alfa. Oke. 1 min sin kuadrat alfa. Ini udah bisa dibuka kurungnya ya. Jadi dikurangi sin kuadrat alfa. Nah, 1 nggak ada temennya konstanta, dia tulis lagi. Min sin kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa itu berapa? Jadi min 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini deh rumus yang kedua dari cos 2 alfa. Ini rumus 1 ya. Ini rumus 2. Nah, ada yang bisa diturunkan lagi? Bisa. Yang diturunkan yang ini sekarang. Kalau tadi, kan ini dua-duanya sebenarnya bisa. Cos kuadrat alfa sama sin kuadrat alfa itu bisa diturunkan lagi ya. Bisa diubah identitasnya. Nah, tadi yang di sini, yang diubah itu kan cos kuadrat alfa. Nah, sekarang coba kita ubahnya yang sin kuadrat alfa. Dengan tetap pakai identitas ini. Oke, sekarang ubah. Jadi ya sini ya, kita masih patokannya dari sini ya, karena kita menurunkan rumus yang ini, kan belum sederhana ya. Nah, gimana sampai sesederhana mungkin, karena cosnya nggak diubah, jadi cosnya tetap. Nah, sinnya untuk nyari sin, lihat lagi yang ini. Kalau nyari sin berarti 1 dikurangi cos kuadrat alfa, pindah ruas ya. Jadi 1 min cos kuadrat alfa. Sama dengan cos kuadrat alfa. Ini jadi negatif 1, ini jadi plus. Nah, cos ini kan samanya sama ini ya. Nah, ini berarti cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa jadi 2 cos kuadrat alfa. Ini kurangi 1, konstantanya nggak ada teman. Jadi ini deh rumus yang ketiga untuk cos 2 alfa. Jadi boleh pakai yang salah satu aja sesuai kebutuhannya. Oke, berarti untuk cos ada 3 rumus. Tan 2 alfa tetap ya, awalannya sama, semuanya kayak gini. Tan alfa tambah alfa. Nah, rumusnya tan untuk penjumlahan sudut yang kemarin itu apa sih? Tan tambah tan dibagi 1 min tan kali tan. Tan alfa tambah tan alfa karena dua-duanya alfa dibagi 1 dikurangin tan kali tan ya. Dikurangi itu karena tandanya tambah. Kalau di sininya kurang, berarti di sininya kurang, di sininya tambah. Gitu ya, tinggal dibalikin aja, yang berubah berarti untuk yang penyebutnya. Tan alfa kali tan alfa. Sama ya, ini tan alfa tambah tan alfa karena sama, jadi bisa dijumlahkan. Jadi 2 tan alfa
dibagi ini tan alfa kali tan alfa. Jadi tan kuadrat alfa 1 kurangi tan kuadrat alfa. Jadi kalau ada pengurangan sama perkalian, yang didahulukan itu yang perkalian dulu ya. Jadi dikalikan dulu, baru setelahnya diproses nih pengurangan yang ini. Nah, ini udah bentuk paling sederhana ya. Ya, jadi ini rumus untuk tan 2 alfa. Nah, sekarang gimana kalau ada penurunan rumus dari sudut ganda yang digandakan lagi? 4 alfa, cos 4 alfa, dan tan 4 alfa. Nah, tadi sebelumnya itu 2 alfa, semua sekarang 4 alfa. Berarti dari sudut ganda yang sebelumnya digandakan lagi tuh, jadi 4. Nah, sama ya, tetap aja patokan rumusnya dari jumlahan sudut. Oke, kita uraikan satu persatu. Nah, untuk sin 4 alfa, nah awalnya itu kan sama aja ya semuanya, pada dasarnya sama, dijadikan penjumlahan sudut. Jadi sudutnya kita uraikan supaya jadi 4 alfa, berapa tambah berapa sih? Karena biar sama, jadi 2 alfa tambah 2 alfa aja ya. Nah, rumus sin penjumlahan sudut di berapa? Sin cos tambah kosin ya. Sin 2 alfa kali cos 2 alfa. Karena ini semua 2 alfa ya. Tambah cos 2 alfa kali sin 2 alfa. Kayak tadi, ini udah sama ya. Tinggal posisinya aja ubah-ubah sendiri ya kalau emang pusing. Jadi dijumlahkan jadi 2 sin 2 alfa kali cos 2 alfa. Nah, ini udah jadi rumus untuk sin 4 alfa. Tapi kita lihat, ini udah sederhana belum sih? Ternyata belum ya. Ini masih mengandung sin 2 alfa yang bisa kita ubah. Sin 2 alfa, cos 2 alfa ini masih bisa kita ubah ya. Ya, ini jadi kita uraikan lagi aja supaya jadi bentuk paling sederhana. Sin 4 alfa sama dengan 2 sin 2 alfa itu, rumus yang tadi sin 2 alfa itu apa? 2 sin alfa dikali cos alfa gitu kan. Cos 2 alfa itu rumusnya apa? Ada 3 macam tadi tuh cos. Ada yang cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Gitu kan, ada yang 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa, ada yang 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Nah, pakai rumus yang mana? Terserah deh, yang memungkinkan yang mana aja. Min 2 sin kuadrat alfa. Ini kalikan 4 sin alfa cos alfa. Berarti masih harus dikali. Masih pakai kurung. 1 min 2 sin kuadrat alfa. 4 sin alfa cos alfa kali 1. 4 sin alfa cos alfa. Terus 4 sin alfa cos alfa dikali negatif 2 sin kuadrat alfa. Jadi negatif 8 sin. Jadi kalau mau dibentuk dalam bentuk ini boleh. Mau kayak gini aja juga boleh. Nah, ini udah jadi rumus sin 4 alfa. Atas boleh, yang bawah boleh. Terus ini kan udah nggak bisa dirubah lagi ya, udah nggak ada identitas lagi. Jadi ini bisa jadi ini rumus 1, kedua cos 4 alfa. Nah, awalnya tetap sama ya, dijadikan penjumlahan sudutnya. Cos 2 alfa tambah 2 alfa sama dengan rumus cos penjumlahan sudut itu apa? Cos dikurangi sin gitu ya. Jadi cos 2 alfa kali cos 2 alfa, tandanya berubah, yang asalnya positif jadi negatif, terus kali sin kali sin 2 alfa kali sin 2 alfa. Nah gitu, ini bisa dikali jadi cos kuadrat 2 alfa dikurangi sin kuadrat 2 alfa. Nah, ini udah jadi rumus cos 4 alfa.
alfa. Ini belum sederhana, masih ada cos 2 alfanya. Nah, mau disederhanakan lagi boleh. Kita turunkan lagi dari sini, dari cosnya sama sinnya. 2 alfa itu rumusnya apa? Banyaknya ada 3. Mau pakai yang mana terserah deh. Karena di sini kayaknya enak yang sin ya, yang lebih mudah. Nah, X1 min 2 sin kuadrat alfa gitu ya. Karena di sini kuadrat, jadi kuadratnya di luar. Dan cos 2 alfanya ini rumusnya ya kan. Nah, kalau kamu mau nyoba yang 2 cos kuadrat alfa kurangi 1 itu boleh. Atau yang cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa juga boleh. Nah, misalkan ambil yang ini aja ya. Terus dikurangi rumus sin 2 alfa itu apa? 2 sin alfa cos alfa. Karena kuadrat di sini jadi kuadrat juga di luar. 1 kuadrat 1. 2 dikali 1, 2. 2 dikali negatif 2 sin kuadrat alfa jadi negatif 4 sin kuadrat alfa. Terus negatif 2 sin kuadrat alfa dikuadratin. Jadi plus 4 sin pangkat 4 alfa. Semuanya masing-masing dikuadratkan. 2 kuadrat 4 sin alfa kuadrat sin kuadrat alfa. Cos alfa dikuadratkan. Jadi cos kuadrat alfa. Kurungnya udah bisa dihapus. Karena udah sin semuanya, jadi yang cos ini kita ubah aja jadi sin ya. Jadi ini kita tulis lagi tetap. Yang sin tetap ya, yang cos ubah. Cos kuadrat alfa itu sama dengan berapa identitas? 1 min sin kuadrat alfa. 4 sin kuadrat alfa tambah 4 sin pangkat 4 alfa kurangi, ini langsung kalian aja, min 4 sin kuadrat alfa kali 1 min 4 sin kuadrat alfa tetap ya. Terus sekarang min 4 sin kuadrat alfa dikali negatif sin kuadrat alfa jadi tambah 4 sin pangkat 4 alfa. 4 sin pangkat 4 alfa dengan 4 sin pangkat 4 alfa. Sin pangkat 4 alfanya sama ya. Jadi jumlahin bisa. Jadi 8. Ini min 4 sin kuadrat alfa dengan min 4 sin kuadrat alfa jadi min 8 sin kuadrat alfa. Ini udah, tinggal sisa ini plus 1. Ini rumus ke-1, ini rumus kedua ya. Sekarang yang tan 4 alfa. Tetap kita ubahnya jadi tan 2 alfa tambah 2 alfa. Tan yang penjumlahan dua sudut ini rumusnya apa? Tan tambah tan dibagi 1 dikurangi tan kali tan gitu ya. Tan 2 alfa tambah tan 2 alfa dibagi 1 min tan 2 alfa kali tan 2 alfa. Berarti sama dengan, ini udah sama, jadi bisa dijumlah. Jadi 2 tan 2 alfa 1 min, ini bisa kalikan. Ini ya, jadi tan kuadrat 2 alfa. Ini rumus untuk tan 4 alfa. Nah, ini kan masih mengandung rumus sudut ganda ya, yang 2 alfanya. Nah, bisa diubah lagi. Tadi kan rumusnya gini ya. Tan 4 alfa itu 2 tan 2 alfa bagi 1 min tan kuadrat 2 alfa gitu ya. Nah, kita turunkan lagi. Ini kan rumus 1. Kita turunkan lagi. Jadi ini 2 kali tan 2 alfa itu rumusnya apa? 2 tan alfa dibagi 1 min
tan kuadrat alfa gitu ya. Rumusnya dibagi 1 jadi 2 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa dikuadratin, karena ininya bentuknya kuadrat ya, jadi tan 2 alfa kan rumusnya ini, terus kuadrat jadi kuadratin di luar, dikalikan jadi 4 tan alfa per 1 min tan kuadrat alfa dibagi 1 dikurangi ini kuadratin 2 kuadrat 4 tan alfa kuadrat jadi tan kuadrat alfa dibagi ini nggak usah dikuadratin aja ya, jadi 1 tan kuadrat alfa pangkat 2 biar sama kayak ini. Tulis lagi lagi. Nah ini kalikan sini samakan penyebutnya. Jadi 1 kali min tan kuadrat alfa kuadrat tetap ya 1 kurangi 4 ini ya, kurangi 4 tan kuadrat alfa kali per 1 di sini 1 ya, dibagi penyebutnya 1 ini di sini ada per 1 kali 1 min tan kuadrat alfa kuadrat, jangan lupa itu ya, ini kan jadi dikali, ini kan bagi ya, bagi pecahan lagi, jadi posisinya ini dibalikkan yang penyebutnya jadi pembilang 1 min tan kuadrat alfa kuadrat dibagi ini nah ini kita bisa bagi ya, bagi jadi sisanya berbentuk 4 tan alfa dikali ini ya 4 tan alfa kali ini kan udah dibagi ya ngasal kuadrat, ini tinggal 1 dikali 1 min tan kuadrat alfa dibagi ini semua. Ini udah sampai sini aja ya. Jadi ini rumus yang kedua untuk tan 4 alfa. Ada penurunan rumus lagi. Dari yang udah digandakan tadi, gandakan lagi jadi sin 8 alfa, cos 8 alfa, dan tan 4 dan tan 8 alfa. Oh, gimana ya? Oke, kita turunkan dengan sabar ya. Oke, aku tahu kok kalian kesel karena pusing. Sama aku pun. Tetap aja ya diuraikannya, jadi penjumlahannya berapa supaya sama, jadi 4 alfa tambah 4 alfa aja. Oke. Nah, rumus penjumlahan sudut. Rumus penjumlahan sudut. Apa nih? Sin cos tambah kosin. Oke, sin 4 alfa kali cos 4 alfa tambah cos 4 alfa kali sin 4 alfa. Nah, ini tetap ya, sama ya, udah sama, jadi ada 2 dijumlahkan, jadi 2 sin 4 alfa cos 4 alfa. Ini untuk rumus sin 8 alfa. Ya, oke deh, aku cuma mau nurunin sampai sini doang. Kalau kalian penasaran silakan turunkan sendiri ya, dengan cara yang sama seperti yang sin 4 alfa. Itu
tinggal ininya masukin rumus yang sin 4 alfa berarti ya. Dan ininya juga masukin rumus yang cos 4 alfa. Cos 8 alfa ini biasanya suka ada aja gitu ya, soal yang disuruh nyarisin 8 alfa, cos 8 alfa, makanya ini disediain. Ini kan rumus pasti banyak ya, dan nggak mungkin dibahas semua di sini. Jadi perlu kalian tahu aja rumusnya kayak gini. Jadi kalaupun nanti ada yang ditanyanya sin 3 alfa, ya kalian udah bisa hitung sendiri gitu ya. Ya kalau 3 alfa itu penjumlahan berapa? Mau 2 alfa tambah alfa boleh, mau alfa tambah 2 alfa boleh gitu ya. Dan caranya sama kayak gitu. Jadi kalian bisa menemukan rumus sendiri gitu kalau dikasih tahu cara penurunan rumusnya. Oke, cos 8 alfa. Berarti cos 4 alfa tambah 4 alfa sama dengan rumus cos penjumlahan sudut itu cos dikurangi sin. Cos 4 alfa kali cos 4 alfa kurangi sin 4 alfa kali sin 4 alfa. Jadi cos kuadrat 4 alfa dikurangi sin kuadrat 4 alfa. Oke, nah saya cuma mengantarkan sampai sini aja penurunan rumusnya ya. Dan kalau kalian emang penasaran, boleh diturunkan lagi ini yang cos 4 alfa dan sin 4 alfa. Masukin aja rumus dari yang kita udah cari tadi ya. Tan 8 alfa sama dengan tan 4 alfa tambah 4 alfa sama dengan rumus tan penjumlahan sudut. Tan tambah tan dibagi 1 dikurangi tan kali tan. Jadi ini tan tambah tan 4 alfa tambah tan 4 alfa dibagi 1 dikurangi tan 4 alfa kali tan 4 alfa. Sama dengan ini tannya sama, jadi bisa dijumlah, jadi 2 tan 4 alfa bagi 1 kurangi ini kali, jadi tan kuadrat 4 alfa. Oke. Tan juga cukup sampai di sini. Silakan turunkan sendiri kalau memang mau menurunkannya. Tinggal memasukkan rumus yang tan 4 alfa. Oke. Nah, ini udah dapat ya semua rumusnya. Nah, ada lagi nih. Tadi kan ganda. Sekarang sudutnya setengah. Nah, gimana nih? Kayak gini ya. Sin setengah alfa, cos setengah alfa, dan tan setengah alfa. Awalnya kan dia dari sudut ganda ya. Jadi awalnya dari sudut ganda. Nah, kita memisalkan dulu. Karena berawal kita dalam pembahasannya sudut ganda yang bentuknya 2 alfa tadi. Kita misalkan dulu nih. Kita harus dimisalkan dulu. Misalkan. Misal ya. Karena sudut ganda jadi 2 alfa itu misalkan sama dengan A gitu ya. Nah, kalau mau nyari alfa berarti berapa nih? Setengah A. Nah, udah ngebentuk sudut setengah ya. Oke. Nah, sekarang kita cari penurunan rumus dari sin setengah A. Hasil yang akhirnya itu jadi sin lagi gitu ya, untuk bisa gampang menjumlahin ya. Kalau misalnya kita ambil dari sin 2 alfa, kita ambil rumus dari sin 2 alfa ya. Ingat-ingat, tadi sin 2 alfa itu rumusnya apa? 2 sin alfa kali cos alfa gitu ya rumusnya ya. Nah, kalau kita pakai yang sin 2 alfa, itu kan ada 2 sudut yang dihasilkan. Ada sin alfa sama cos alfa. Wah, kayaknya ngebayangin ribet gitu ya, ada 2 sudut. Nah, kita butuh yang hasilnya 1 sudut aja. Berarti kita ambilnya pakai sudut yang cos aja ya.
cos 2 alfa sama dengan, misalkan saya mau ambilnya yang sin. Ini kan rumusnya ya. Nah, oke. Kita masukin nih rumusnya. Langsung ke sin. Ini rumus untuk cos 2 alfa tadi ya. Nah, kan matematika saling berkaitan gitu. Jadi kalian perlu hafal rumus satu sama lain gitu supaya dipakai di rumus-rumus yang lainnya. Kita udah memisalkan nih cos 2 alfa. 2 alfa ini ya. Kita memisalkan dengan A. Berarti ganti nih. Cos A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfanya setengah A. Oke, gini ya. Kita kan butuhnya sin setengah A nih. Ini berarti kita butuh yang ini ya. Berarti cari. Ini pindah ruas supaya nggak negatif. Jadi 2 sin kuadrat setengah A sama dengan 1, pindah sini ya, kurangi cos A. Karena butuhnya cuma ini, jadi cos dibagi 2. Sin kuadrat setengah A sama dengan 1 dikurangi cos A dibagi dengan 2 ini ya. Nah, ini kan masih bentuknya kuadrat, sedangkan di sini nggak ada kuadratnya ya. Berarti kuadratnya harus hilang. Caranya supaya kuadratnya hilang, berarti kuadratnya pindah ke sini dalam bentuk akar. Berarti 1 kurangi cos A dibagi 2. Nah, ini deh rumusnya untuk sin setengah A. Nah, cos setengah A ya berarti kita ambilnya ya tetap pakai rumus cos aja ya, karena rumus cos ada kan yang hasilnya cos lagi gitu kan, yang hasilnya tunggal gitu sudutnya. Jadi kita pakai rumus cos, dan kita pakai rumus cos 2 alfa yang ada cosnya aja supaya lebih gampang ya. Jadi 2 cos kuadrat alfa, ini 1, gini kan rumusnya ya. Kita langsung uraikan dari rumus cos 2 alfa ini. 2 alfa ini tadi sama dengan A. Berarti cos A sama dengan 2 cos kuadrat alfanya itu setengah A kurangi 1. Nah, butuh yang ininya, berarti cari yang ini. 2 cos kuadrat setengah A sama dengan cos A. Mau ini dulu berarti boleh ya. Berarti ini pindah ya. Jadi cos kuadrat setengah A sama dengan 1 tambah cos A dibagi 2. Ini ya. Nah, hanya butuh cos setengah A aja. Ini kuadrat berarti jadiin akar sininya. Jadi cos setengah A sama dengan akar 1 tambah cos A bagi 2. Gitu ya. Nah, kalau akar, jangan lupa nanti hasilnya bisa positif, bisa negatif. Ini untuk tan, kita ubah aja. Tan itu kan punya identitas, jadi sin per cos. Jadi tan itu tan setengah A itu sama dengan sin setengah A dibagi cos setengah A. Sin per cos kan identitas. Oke. Sekarang sin setengah A-nya. Nah, sin setengah A itu tadi kan akar 1 min cos A dibagi 2 ya. Itu kan. Terus dibagi cos setengah A itu tadi akar 1 tambah cos A dibagi 2 gitu ya. Nah, jadi untuk rumus yang tan setengah A itu sama dengan, ini akarnya bisa kita satukan saja. Jadi 1 min cos A
per 2 dibagi 1 plus cos A per 2. Oke. Nah, ini karena berapa ya? Ini bisa dicoret ya. Karena dia sama-sama penyebut, di sini penyebut, di sini penyebut, jadi bisa dibagi. Jadi sisanya yang pembilang lagi. 1 min cos A dibagi 1 plus cos A. Oke, ini rumus tan setengah A. Tapi sebenarnya ini kan karena akar. Ini bawahnya pecahan. Jadi ini akar pecahan ya, akar rasional dan irasional ini campurannya. Oke, kita rasionalkan, ini masih bisa disederhanakan. Kita rasionalkan ini dengan mengalihkan dengan sekawannya. Bisa sekawannya itu bisa pembilangnya, bisa penyebutnya. Berarti ada dua kemungkinan di sini. Berarti nanti untuk tan setengah A itu bisa menghasilkan 3 rumus. Yang pertama yang ini. Yang kedua yang dikalikan, yang dirasionalkan dengan sekawannya yang pembilang. Terus nanti dikalikan sekawannya yang penyebut. Oke, kita coba ya. Jadi tan setengah nah, 1 min cos A per 1 tambah cos A. Ini kita kalikan ya dengan sekawannya. Mau yang mana dulu nih? Yang pembilang dulu atau penyebut dulu? Oke, yang penyebut dulu aja dulu ya. Karena ini di dalam akar, jadi untuk mengalihkan dengan sekawannya yang diambil dari penyebut, ini tandanya nggak berubah. Jadi tetap 1 tambah cos A. Karena di dalam akar ya. Kedua sukunya ini di dalam akar. Jadi tandanya tidak berubah. Kalau akarnya cuma salah satu, misalnya akar 1, misalnya akarnya di cos A, akar cos A, baru tandanya di sini jadi negatif. Gitu ya. Ini dibagi 1 tambah cos A. Sama dengan ini kalikan, berarti jadi 1 min cos kuadrat A bagi, sama aja kayak 1 tambah cos A kuadrat, gitu kan ya. Nah, karena sama ya, jadi boleh kita nulisnya kuadrat gini. Sama dengan 1 min cos kuadrat A itu apa sih? Sama dengan apa? Identitas sin kuadrat A ya. Dibagi 1 plus cos A kuadrat. Oke, di sini udah sama-sama kuadrat dan ada akar, berarti kita udah bisa terbebas dari akar. Sin A bagi 1 tambah cos A. Oke, jadi karena udah mengandung kuadrat ya, jadi kuadratnya hilang, akarnya pun hilang. Jadi ini rumus yang kedua untuk tan setengah A. Ini rumus 1. Plus minus ya, karena akar. Nah, ini rumus 2. Sekarang rumus 3-nya gimana? Kayak gini lagi, cuma sekarang kita rasionalkannya. Tadi memakai penyebut, sekarang memakai pembilang. Tan setengah A sama dengan 1 kurangi cos A per 1 tambah cos A. Dikali sekawan. Sekawannya sekarang kalau tadi ini dari pembilang, sekarang dari kalau tadi ini dari penyebut, sekarang dari pembilangnya. Jadi 1 min cos A per 1 min cos A. Karena di dalam akar tandanya nggak berubah. Karena sama, kita tulis saja dalam bentuk kuadrat. Dibagi, ini baru dikalikan. Nah, ini karena beda jenis, ini tambah sama kurang, bisa kalikan langsung ke yang sejenisnya. 1 kali 1 1
Positif kayak negatif. Negatif, cos A kali cos A, cos kuadrat A. Ini akarnya panjangin. Nah, sama dengan ini tetap 1 min cos A kuadrat dibagi 1 min cos kuadrat A itu kan sin ya. Sama dengan, oke, dua-duanya udah kuadrat, tapi terbebas dari akar. 1, ini cos A dibagi sin A. Nah, ini rumus untuk tan setengah A yang ketiga. Jadi dapat disimpulkan, inilah rumus-rumus yang telah kita turunkan tadi semuanya. Tapi nggak semua sih. Nah, ini kayak sin 2A. Yang 2A, 2A ini udah kita turunkan ya. Udah kita tahu cara penurunannya. Sin 3 tadi emang belum dijelasin, tapi kalian kalau penasaran dari mana ini rumusnya, coba aja sendiri ya. Penurunannya langkahnya masih sama kok. Terus sin 4A tadi kita udah cari. Nah, untuk yang cos tadi kalau saya menurunkannya pakai sin, di sini kalau ini menurunkannya pakai cos, jadi hasilnya cos gitu. Kalau saya tadi menurunkannya sin, jadi hasilnya sin gitu ya, jadi sama aja sih. Ini yang sin 8A, ini yang untuk 8A semua ini tadi udah sampai sini ya dia turunkannya. Nah, kalau misalnya mau dijabarkan lagi sampai hasilnya kayak gini, sampai hasil paling sederhana, boleh kalian turunkan lagi aja, masukin rumus yang 4A ini, sin 4A masukin rumus yang ini, berarti cos 4A masukin rumus yang ini. Yang lainnya pun sama ya. Dan untuk sudut yang persetengahan, tadi udah kita buktikan ya dari mana caranya. Nah, ini menghasilkan rumus ini dari penurunan rumus sudut ganda. Tetap kita pakai sudut ganda ya. Dan untuk tan ini bisa ada 3 rumus ya, bisa menghasilkan 3 rumus. Jadi kalian boleh pakai yang mana aja, salah satu pilih. Ya, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui sin A sama dengan 4/5 untuk A sudut tumpul. Tentukan sin 2A, cos 2A, tan 2A. Oke, sudut tumpul kita perhatikan. Kalau ada yang ketahuinya yang kayak gini-gini, A sudut tumpul, A sudut lancip, misalkan kayak gitu ya. Ini tuh jangan diabaikan. Ini tuh sebuah kode ya. Ini tuh kode-kode untuk kalian supaya teliti gitu ya. Jadi ini tuh kalau lihat kan ini kan A sudut tumpul, berarti yang A itu ada di kuadran berapa? Kalau sudut tumpul itu kuadran 2. Kuadran 2 kan? Kuadran 2 kan sudut tumpul. Kuadran 2 yang positifnya itu apa? Sin ya, dan kebalikannya. Kebalikannya itu apa ya? Kosekan. Nah, yang positifnya hanya sin dan kosekan. Yang lainnya sisanya negatif. Jadi ingat ya, yang lainnya negatif. Oke, sekarang masuk ke kita coba yang sin 2A. Sin 2A itu rumusnya apa tadi? 2 sin A cos A. Kalau tadi di contoh rumusnya itu alfa, dalam bentuk alfa ya, 2 alfa. Karena tadi saya bilang alfa itu fleksibel ya, bisa diganti apapun sesuai soalnya. Jadi sekarang soalnya jadi A, ya udah ganti aja alfanya sama A gitu ya. Sin yang diketahuinya, cosnya belum ada nih. Ya udah kita cari dulu deh. Gimana sih carinya? Ingat kalau sin itu waktu trigonometri kelas 10, sin itu apa ya rumusnya? Depan miring ya. Demi sami desa. Sin itu demi, depan miring, cos itu sami, samping miring, tan itu desa, depan samping. Nah, caranya kita kalau misalnya pusing, mau pakai segitiga dulu boleh, segitiga siku-siku.
Misalkan ini ya, siku-sikunya saya gini ya. Misalkan A-nya di sini. Sin A itu kan, sin itu depan miring. Berarti depannya sini dibagi miring gitu kan. Karena ini depannya, karena ini 4/5 berarti yang ini depan. Yang 5-nya. Berarti ini depan, 4-nya itu depan, 5-nya miring. Berarti depannya A 4. Miringnya A, yang miringnya itu sini. Dan miring itu selalu yang paling besar dibandingkan dengan yang tegak dan yang datar, gitu ya. Berarti ini triple Pythagoras ya, 4, 5, berarti sininya 3. Jadi cosnya itu, cos A berarti samping miring. Nah, sampingnya A dibagi miring 3/5. Gitu. Nah, sekalian deh kita nyari tan, nanti butuh tan. Tan A-nya, tan itu depan samping. Berarti depannya A sama dibagi sampingnya A. Jadi 4 bagi 3. Nah, ya. Ya udah tinggal masukin aja rumus. 2 kali sin A. Sin A-nya 4/5. Cos A. Oh iya, di sini sudut tumpul ya, berarti yang negatif ini semuanya negatif ya. Oke, kan yang lainnya negatif, yang positifnya hanya yang boleh itu sin sama kosekan. Jadi ini dikali cos A-nya itu negatif 3/5 sama dengan 8 min 2/4 per 25. 1 min 2 sin kuadrat A. Ini aja ya. 1 kurangi 2 kali sinnya 4/5. Kuadratin jangan lupa. Nah, sama dengan 1 kurangi 2, jangan lo dikali tapi dikuadratin. 16/25. 1. Ini baru bisa dikalikan. Min 32/25. Jadi sama dengan, ini sama aja kayak 25/25 ya. Samakan penyebutnya. Jadi min 7/25. C ya, nyari tan 2A. Rumusnya 2 tan A bagi 1 kurangi tan kuadrat A. Gitu kan ya. Sama dengan 2 dikali tan A-nya ini negatif 4/3 per 1 kurangi negatif 4/3 kuadratin jangan lupa. Ini 8/3 dibagi 1 kurangi, ini kuadratin dulu, ingat negatifnya ya ini. Jangan dulu dikaliin. Jadi 16. Ini 1 ini kan sama aja kayak 9/9 ya, samain penyebutnya. Jadi kurangi 16/9. Nah, ini berapa nih? Negatif 7/9. Sama dengan min 8/3 kali ini balik jadi 9. Mau minnya di sini, mau di sini sama aja ya. 1/3 sama dengan ini negatif kali negatif positif, jadi 8 kali 3 24/7. Nah, ini juga angka-angkanya nih kayak ini triple Pythagoras sih, ada 7, 24 sama 25 tuh ya. Contoh yang kedua, ini sekarang membuktikan lagi. Membuktikan setiap identitas berikut. 2 cos A kali cos setengah A tambah sin setengah A kuadrat sama dengan 2 cos A tambah sin 2A. Yang B 1 kurangi cos 2A per sin 2A sama dengan tan A.
Kalau membuktikan ini boleh dari ruas kiri atau ruas kanan ya. Tapi di sini saya ambil dari ruas kiri aja. Berarti kalau ngambil dari ruas kiri, hasilnya harus sama kayak di ruas kanan. Oke, berarti nanti hasilnya harus kayak gini ya. 2 cos A tambah sin 2A. Supaya terbukti gitu kalau yang di sebelah kiri ini sama dengan yang di kanan. Oke, apa yang bisa kita ubah nih di sini? Ini kuadratin aja dulu ya. 2 cos A cos setengah A kali cos setengah A kuadrat itu jadi cos kuadrat setengah A 2 dikali cos setengah A kali sin setengah A, jadi 2 cos setengah A sin setengah A sin setengah A kuadrat, jadi plus sin setengah A jadi kuadrat ya. Ini berarti sama ini ya. Terus yang ini cos kuadrat setengah A ditambah sin kuadrat setengah A itu kan sama dengan 1. Ini tuh sama kayak sin A. Tuh dari mana? Nah gini ya. Jadi sin 2A itu kan tadi rumusnya 2 sin A cos A gitu kan. Nah 2 sin A cos A ini logikanya gini ya. Ini kan 2 nih. Ini di sini 1, jadi bagi 2 aja. Jadi sini supaya 1. Nah, supaya jadi cos setengah A sama sin setengah A. Di sininya tuh berarti menghasilkan sin berapa? Setengah aja kali 2 ya kan? Jadi 1. Gitu ya. Jadi ini sama kayak sin A. 1 yang ini tambah sin A. 2 cos A kali 1. 2 cos A. 2 cos A kali sin A. Tambah 2 cos A sin A. Nah, ada lagi yang bisa diubah ini. 2 cos A sin A itu ini ya, sin 2A. Jadi 2 cos A ini tetap dan ini itu jadi sin 2A. Oke, sama ya kayak gini. Terbukti. Sekarang yang B ya. Nah, berarti nanti jawabannya harus tan A kalau ingin terbukti jawabannya. 1 min cos 2A. Ya udah. Cos 2A-nya sama sin 2A-nya kita ubah. Apa rumusnya? Pengennya yang sin aja ya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat A dibagi sin 2A-nya diubah juga. Apa rumus sin 2A ini ya? 2 sin A cos A sama dengan 1 dikurangi ya. Ini jadi plus per 2 sin A habis ya, jadi sisa 2 sin kuadrat A per 2 sin A cos A. Oke, ini bisa dibagi ya, 2 bagi 2 sin ini sin kuadrat A kan jadi sin A kali sin A. Nah sin A nya yang salah satunya dibagi ke sin A, berarti sisanya ini sisa sin A dibagi cos A. Nah sin per cos itu apa? Tan. Oke, berarti terbukti.
Oke, cukup sekian ya pembahasan di video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.